Selamat pagi khususnya bagi para ibu-ibu hamil di luar sana dan juga bapak-bapak yang menemani istrinya dalam kehamilan. Penting ini, ayo segera merapat ke layar Sapa Indonesia saya Pagi. tahu ya, sebagai saya itu juga ayah baru, saya tahu betapa bingungnya Anda dalam menyambut kehamilan ini, tapi itulah kita harus mencari tahu mengenai kehamilan, apa yang harus dilakukan, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan apalagi sudah menjelang masa-masa persalinan, banyak yang menyarankan supaya lebih santai, supaya lebih positif juga, dan badan ini tidak terlalu malas gitu ya. Kalau ibu-ibu hamil kadang-kadang kan kadang-kadang ya malas bergerak, malas jalan. Bawa orang sih ya, saya Ya, juga kalau karena gendong ada orang beban baru seharian itu kan. juga pasti bawanya pengen rebahan. Nah, karena gitu. perut sudah mulai membesar, akhirnya memilih untuk tidak berolahraga. Ya. Pertanyaannya, apakah penting senam hamil ini menjelang masa-masa persalinan dan seperti apa sih manfaatnya? Anda kami ajak juga untuk berinteraksi di nomor telepon 0215361222. Anda bisa langsung telepon karena di samping saya sudah ada juga yang bisa menjawab dengan tepat sekali. Ini dokter spesialis kebidanan dan juga penyakit kandungan. Selamat pagi Dokter Billy. Selamat pagi. Horas dokter. Cocok kan. Sapa Indonesia. Iya. Jadi Dokter Billy nanti akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan Anda. Mungkin ada punya pertanyaan seputar kehamilan. Tapi kita hari ini sebenarnya fokusnya ke senam hamil. Makanya saya sudah ganti baju nih tim. Mau Ya, ikutan nanti. harusnya saya ganti baju juga, kelihatan juga nanti hamilnya. Jadi Glory sekarang juga sudah menjalani bulan keberapa Iya, ya? ini sekarang memasuki 24 minggu udah berarti ya sekitar Nggak pakai 6 bulan lagi ya. sekarang. Pakai bulan Minggu. lagi sekarang ya. 24 Lebih keren minggu. Kenapa gitu ya dok? Karena 1 minggu 7 hari. Kalau 1 bulan berapa? Ada yang lebih harinya, betul ada yang juga. kurang harinya Kita gitu hamil ya. tuh 40 minggu atau 280 hari. Sudah bisa melahirkan sekitar 37 Bisa. minggu tuh sudah bisa melahirkan. 34 juga sekarang bisa. 34 pun bisa gitu ya. Nah, Teknologi makin maju. berarti Glory udah setengah jalan gitu. Udah, Ini sudah iya. masuk di 24 ya. usia senam Semester kedua. hamil atau gimana? Betul. Ya. Kapan mulainya itu? Sebetulnya senam kapan aja kita mulai. Oh gitu, Oke. tidak ada Jadi batasan misalnya harus sebelum usia hamil berapa kan ya? orang perlu senam juga. Iya juga sih. Iya. Dokter ini nyindir saya aja. Bisa aja saya dokter ini. Sebelum hamil bahkan nggak hamil pun boleh Iya. senam. Tapi kalau usus tuh kehamilan itu gimana dok? Oke, nggak apa-apa. Kita lakukan aktivitas seperti biasa. Oke. Bayangkan kalau orang tua kita dulu di kampung, dia pergi naik turun bukit juga. Dilakukan Itu seperti bagian senam. biasa. Bahkan dalam kondisi hamil Iya. pun tetap Cuman melakukan. ada batas-batasan yang jangan melebihi kemampuan Nah, itu. dia. Seperti apa dok? Misalkan kondisi medis, Ya. sang ibu mungkin ada hipertensi atau nah ini ada nggak batasannya dok? Yang tidak boleh mengikuti senam hamil? Enggak juga. Bahkan kalau memang dia ada sakit, nanti kita lakukan bisa juga senam di tempat tidur. Ya, Ada juga itu ya? Oh, berarti senamnya sendiri macam-macam ya dok? macam-macam. Ya. Kenapa penting dok senam ini? Manfaat paling utamanya itu apa sih dok untuk ibu hamil? Iya, karena rahim ini membuat sedemikian rupa tubuh itu kan jadi harus beradaptasi dengan makin besarnya ya. Nah, jadi ligamen-ligamen, otot-otot itu mekar. Nah, itu perlu disesuaikan dan si ibu itu perlu dibuat biar elastis. Oh, Oke. Supaya elastis jadi dia bisa mengikuti perkembangan itu, nanti pada saat proses kelahiran dia juga bisa kuat, tangguh. Oke, jadi karena pada saat hamil itu kan ada perubahan pada Ya. tubuh wanita pada saat itu terjadi dan itu nggak bisa dikendalikan gitu, memang tubuhnya Harus, yang ya. beradaptasi gitu ya. Dan melakukan senam ini membuat proses itu lebih nyaman mungkin bagi ibu atau? Ya, nanti lebih nyaman, jadi terlatih kan, trainable, sehingga nanti waktu proses kita butuhkan tenaga untuk meneran, jadi dia sudah siap. sudah siap, ada energinya begitu dokter. Tapi banyak yang bertanya nih, kalau di usia kandungan awal saya khawatir, jangankan senam, untuk naik turun tangga saja saya khawatir gitu kan. Nah ini kira-kira bisa ditempis dengan apa nih dok, fakta-faktanya bahwa memang senam hamil ini bisa dilakukan di usia kandungan kapanpun? Oke, kalau hamil, jadi gini, kalau hamil muda, katakanlah trimester pertama, 12 minggu ke bawah, kemungkinan di sana katakanlah ada ancaman keguguran. Nah, dulu pengalaman kita di sekolah dan kita lihat, dia datang pagi-pagi ke rumah sakit perdarahan. Kenapa? Naik kendaraan bajai, gubrak-gubrak. Ya. Itu tidak baik. Demikian juga sampai nanti di rumah, pada kesehariannya kita ajarkan dia supaya tekanan intraabdominal jangan meninggi. Misalnya hindarilah batuk-batuk. Oh, Itu oke. kan membuat menekan. Oh iya iya. Ada Hindarilah kontraksi di otot perut gitu ya. Kontraksi, ngangkat-ngangkat yang berat, naik turun tangga. Nah untuk itu memang kita udah berikan batasan-batasan, bahkan maaf kata, berhubungan pun kita
bisa Ada hindari dilarang dulu. ya? Karena Oke. itu menimbulkan kontrasi pada saat kontrasi. Ini bendera-bendera merahnya di situ ya? Iya. Itu pokoknya udah hindari itu Iya. dulu. Oke, lalu? Nah nanti kalau udah itu semua aman dan sebagian besar kan hamil itu alamiah berjalannya aman. Jadi senam tadi bisa kita ajarkan kapan kalau dia tidak ada bendera-bendera merah tadi. Oke. Bagi ibu-ibu yang sudah berencana untuk melakukan operasi sesar, dok, misalkan memang kehamilan sebelumnya sudah operasi juga. Nah ini ada nggak sih kemudian kendalanya, apakah kemudian berbeda dengan ibu-ibu yang memilih untuk lahir normal begitu, atau sebenarnya karena operasi kayaknya nggak perlu deh saya ada tenaga energi untuk ngeden. Nah ini benar nggak sih, dok? Memang jangan kita mikir operasi dulu sebetulnya. Walaupun sudah yang pertama dioperasi, belum tentu yang kedua harus operasi kan. Oh belum tentu ya, dok Belum ya? tentu. Kita banyak kali menolong yang lahiran kedua juga lahir normal. Saya selalu kasih tahu sama ibu itu, Bu, sebetulnya lahir itu Tuhan kasih jalan lahir. Maaf kata gini aja juga lahir. Sesimpel itu ya? Simpel itu. Dok, ini nanti dokter kehilangan pasien loh. Waduh, gini aja nanti di rumah lagi. Kita kan harus mengajarkan yang sebenarnya bagaimana. Jadi sebenarnya alaminya Betul. sudah diatur. Tuhan kasih jalan itu. Saya 10 bersaudara lahir semua normal. Coba nanti tanya masing-masing diri. Aduh, lama Iya, juga. artinya Tuhan sudah kasih jalan lahir. Kalau ada masalah baru kita pertimbangkan. Memang kalau operasi pertama, mungkin yang kedua apakah jadi ada kesulitan? Ada. Jadi itu kalau senamnya silahkan aja, tapi proses lahirnya nanti kita nilai lagi pada saat-saat waktunya, apakah mungkin bisa normal. Jadi untuk senam itu semua ibu yang mau rencananya operasi atau mau yang rencananya normal itu wajib dilakukan ya? Dilakukan. Berapa kali sehari, maksudnya berapa kali sehari atau seminggu gitu, dok? Nggak ada sih harga yang batasannya. Kadang-kadang orang yang aktif seperti kalian kadang-kadang aduh dok nggak sempat senam kan gitu. Ya Nggak sempat juga. Banyak olahraga alasan kan. gitu ya. Banyak alasan. Padahal senam itu bagi orang tidak hamil pun silahkan lakukan. Apalagi hamil supaya stamina dia tetap terjaga. Oke. Sampai kelahiran. Jadi kebanyakan alasan sebenarnya ya. Sebenarnya bisa dilakukan. Ini dokter nyindir saya lagi nih. Jangan gitu Bicara dong, ini. enggak. Sibuk terus soalnya saya ngakunya sibuk terus. Akhirnya nggak senam-senam. Itu pertanyaan dari kita kan. Coba kalau Anda di rumah bisa ada pertanyaan juga seputar Anda mungkin kesulitan nih karena waktu dan lain sebagainya. Anda bisa menelpon di 02153661222 untuk bertanya adakah alternatif lain atau cara lain selain datang ke rumah sakit untuk senam hamil ya. Nah, kalau untuk senam hamil ini sendiri, dok, memang ada gerakan bakunya ya? Atau sebenarnya gerakan-gerakannya cukup variatif tergantung ya si pelatih senamnya, tergantung itu atau gimana sih? Ya, jadi ini tidak ada yang kita bilang baku harus begini sebetulnya. Oke. Jadi ada yang ada keterbatasan orang itu. Misalnya duduk bersila, ada juga yang susah duduk. Susah duduk bersila. Jadi tapi kita latihkan supaya sebetulnya tujuannya semua otot-otot yang nanti dibutuhkan waktu meneran itu kita bisa latih dari mulai awal. Oke, jadi gerakannya bisa macam-macam. Iya, tidak ada nanti yang baku. instruktur kita yang Setelah ini ya, dok ya. nanti bisa dilihat contoh-contoh. Kalau keterlibatan suami atau calon ayah, ini seberapa penting untuk menemani ibu senam hamil? Oh, penting sekali. Oh, iya. Iya, itu penting sekali. Makanya kalau bukan nyindir lagi loh Timothy ini ya. Jadi Dulu sebetulnya- nemenin istri nggak? Nggak boleh saya. Wah, saya nggak Di rumah pasien nggak itu apa-apa. saya udah ajarkan. Heeh. Bahkan nanti suami berani ikut masuk dan kamu yang potong tali pusat. Waduh. Jadi suami-suami itu 17 Agustus pernah aku lupa tahun berapa, tapi pasien suaminya jadi dokternya, saya hanya dia kayak gunting pita gitu. Tapi saya siapkan nih silahkan. Diskon dong ya, dokter. Lo bukan hanya diskon, gratis pun saya kasih aja, nggak Oh, apa-apa. gitu. Kita kan sekarang usia saya ini usia yang memang Melayani masyarakat ya, dok ya. Jadi tadi keterlibatan suami itu penting. Penting. Ada peran-peran juga dalam senam hamil ini kalau jaga suami. ikut. Oh iya, karena misalnya nanti ya dia senam bejaninnya sungsang, Oke. kita suruh nungging, niches posisi Aha. istilahnya. Itu seringkali salah. Waktu saya kontrol lagi, iya dok. Nah saya panggil suaminya sebagai pengawas nanti di rumah. Begini loh senamnya. Oh, jadi dia Mengingatkan. mengingatkan Iya. gitu ya. Jadi mengatur agar benar posisinya. Dan itu peranan suami di sini. Peranan suami di sini. Ini memang seperti tadi Glory nanya apakah saya nemani. Kalau di rumah bisa, tapi kalau di rumah sakit kan ada ibu-ibu lain. Jadi segan ya. Ibu-ibu lain dengan ya tahu sendiri posisi senam hamil itu saya nggak enak nih dia. Saya akhirnya keluar ruangan. Di rumah bisa tapi bantu boleh di ya. rumah ya. Kalau kami di Mitra Kemayoran itu melakukan senam hamil, suaminya di sampingnya. Boleh mendampingi Bisa ya. boleh melihat, nggak apa-apa. Dan saya kerap kali kalau memeriksa ibu itu pun dia ada, suaminya ada, anaknya pun ada, ikut juga melihat anaknya, janinnya, adiknya di dalam kandungan. Kita libatkan, itu penting sekali. Ada hubungan emosional juga Betul. di situ ya. Makanya kalau kami dulu ada satu lembaga LSM melakukan penelitian,
kalau suami mendampingi istri datang ke rumah sakit pemeriksaan hamil ini, kalau sakitnya tadi 5, begitu suami ada sakitnya tinggal 2. Bisa? Berkurang, ya itu ada penelitiannya. Wow. Jadi pendampingan suami tadi penting sekali. Karena Serasa ditanggung berdua gitu ya dok Betul. ya, jadi pindah Yang bikin bebannya. berdua kan, masa Oh, satu iya, hanya betul. dibilang korban Setuju lelaki itu. doang. Itu mendasar sekali itu alasannya. Benar dok, saya setuju. Nah, nanti kita Iya ada penelpon ya. ada penelpon, kita akan menjawab penelpon dan nanti ada senamnya juga kayaknya. Glenn. Betul, ini makanya saya sudah siap-siap ganti baju. Ada di rumah yang menyaksikan Sapa Indonesia, boleh ikutan juga untuk pelajari seperti apa gerakan-gerakan senam hamil ini nanti usai jeda. Dan sekaligus kami akan penelpon setelah ini. Sampai kembali.